Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, tim kontra, sangat tidak setuju adanya mosi tersebut. Karena pada awalnya definisi kejahatan tanpa korban itu bervariasi, tergantung dari berbagai belahan dunia dan sistem hukumnya juga berbeda-beda, seperti hukum pada perjudian, penggunaan narkoba, maupun prostitusi. Kita akan melihat terlebih dahulu apa itu pengertian dari perjudian. Perjudian adalah suatu tindakan pidana yang mana terdapat sejumlah uang di mana yang menang akan mendapatkan uang taruhan itu. Lalu hukuman yang akan didapat bagi orang yang mengadakan judi akan dihukum menurut pasal 303 KUHP, yang mana akan diancam pidana penjara maksimal 10 tahun ataupun denda maksimal 25 juta rupiah. Dan kita akan melihat pengertian dari narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang jika dikonsumsi dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf. Jika mereka sudah mengonsumsi narkoba, mereka pasti akan terganggu fungsi otak dan sistem saraf mereka. Mereka pasti akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan selanjutnya. Lalu pada hukuman yang terdapat jika mereka sudah mengonsumsi narkoba, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, jenis hukumannya itu beragam, tergantung pada kejahatan yang telah mereka lakukan. Para pelaku yang melakukan perjudian, narkoba, maupun prostitusi mengerti dan sadar bahwa diri mereka adalah salah dan mengerti bahwa mereka itu sudah salah langkah. Mereka juga akan mendapatkan hukuman dengan apa yang telah mereka perbuat. Dalam kehidupan pasti ada namanya pilihan, dan mereka sudah memilih untuk melakukan hal tersebut dengan mengonsumsi narkoba, melakukan perjudian, maupun prostitusi. Jika mereka sudah memilih hal yang salah, dalam kehidupan selanjutnya mereka pasti akan salah langkah. Maka solusinya yaitu adalah dipenjara dan diberikan rehabilitasi dan diberikan pengawasan secara khusus. Karena jika mereka sudah salah langkah, pastinya perlu diawasi lebih lagi di penjara. Karena mereka pasti akan sadar dan pasti bisa sembuh untuk menyadarkan diri mereka sendiri bahwa mereka sudah salah. Lalu dampak-dampak yang terjadi pada diri mereka jika mereka sudah melakukan tindakan tersebut itu sangat banyak dan juga merugikan diri mereka sendiri maupun lingkungan mereka. Yang pertama, ada mempengaruhi kemampuan berpikir mereka. Jika mereka sudah melakukan tindakan-tindakan kesehatan itu, kemampuan berpikir mereka pasti akan menurun, sehingga mereka tidak memiliki arahan yang jelas bagaimana harus melakukan hal-hal yang lainnya. Lalu yang kedua ada menurunkan daya ingat dan konsentrasi. Jika mereka sudah mengonsumsi narkoba, pada kehidupan sehari-hari mereka pasti akan terganggu. Daya ingatnya akan turun dan juga dalam kehidupan konsentrasi mereka juga akan menurun. Lalu yang ketiga ada kerugian finansial. Jika mereka sudah melakukan perjudian, pasti mereka membutuhkan uang. Jika mereka sudah membutuhkan uang dan mereka sudah salah langkah, salah satu caranya adalah melakukan peminjaman online ataupun pinjol dan juga hutang. Jika mereka sudah melakukan hutang satu ataupun pinjol satu, mereka pasti akan merasa tidak puas dan sehingga membutuhkan uang lagi secara terus-menerus, sehingga mereka membutuhkan tempat peminjaman online satu, peminjaman online dua, peminjaman online seterusnya. Lalu yang keempat ada gangguan kesehatan mental. Jika mereka sudah melakukan tindakan-tindakan kesehatan itu, pada kehidupan sehari-hari mereka pasti akan merasa terganggu dan stres dan juga depresi. Karena mereka tahu sudah salah langkah dan mereka membutuhkan arahan. Jadi yang mereka lakukan pasti akan mengganggu pada kehidupan sehari-hari mereka. Lalu yang kelima ada kerusakan hubungan sosial dan keluarga. Jika mereka sudah melakukan tindakan kejahatan tersebut, emosi mereka akan lebih cepat terpengaruh, lebih cepat mudah marah, dan emosi mereka pasti tidak akan teratur, sehingga itu akan merusaknya hubungan sosial diri dia sendiri dan juga keluarganya sendiri. Lalu yang keenam ada peningkatan kriminalitas. Jika
dia sudah melakukan tindakan kejahatan tersebut, pasti akan timbul kejahatan-kejahatan yang lain yang ingin dilakukan. Seperti yang pertama, dia ingin mencuri barang maupun melakukan pelecehan seksual. Jika maka lalu yang ketujuh, ada merusaknya nilai-nilai moral dan agama. Jika mereka sudah melakukan tindakan-tindakan tersebut, nilai-nilai moral dan agama juga mereka akan terganggu. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan nilai-nilai moral dan agama untuk diri mereka sendiri. Jika sistem fungsi otak dan sistem syaraf mereka terganggu, maka nilai-nilai moral dan juga agama mereka pasti akan goyah, sehingga akan merusaknya nilai-nilai moral dan juga agama mereka. Seperti contoh pada di daerah sekitar saya, ada orang ataupun tetangga saya yang sudah melakukan perjudian dan juga mengonsumsi narkoba. Dia lebih memilih untuk menelantarkan keluarga dia, dan juga lebih memilih untuk mencuri barang sehingga mengubah pandangan masyarakat terhadap diri dia sendiri dan juga keluarganya. Itu akan berdampak pada diri dia sendiri dan juga lingkungan yang ada. Lalu untuk kesimpulan yang didapat adalah, jika mereka sudah melakukan tindakan kejahatan tersebut, maka lebih baik dipenjara, karena akan diberikan pengawasan dan rehabilitas khusus yang dimana mereka akan lebih diawasi, diarahkan, dan diberikan cara untuk mengubah diri mereka agar tidak seperti itu dan menghindari kejahatan-kejahatan itu. Maka dari itu, salah satu caranya adalah yaitu dipenjara. Sekian, dipenjara karena mereka membutuhkan arahan dan juga bimbingan. Sekian, terima kasih.